Halo semua, salam dan bahagia. Saya Muhammad Habibullah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bintan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan terkait hasil analisa dan hasil refleksi saya, di mana ini adalah sebagai tagihan pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan pada pendidikan guru penggerak angkatan 7 tahun 2023. Nah, saya sebelumnya telah melaksanakan wawancara bersama 3 orang kepala sekolah yang ada di lingkungan saya, sesuai dengan instruksi yang ada pada LMS, di mana ketiga orang kepala sekolah ini memiliki dasar atau basic yang berbeda. Yang pertama adalah seorang kepala sekolah yang merupakan salah seorang guru senior dan juga seorang kepala sekolah senior yang telah lama menduduki jabatannya sebagai seorang kepala sekolah. Sedangkan yang kedua adalah seorang kepala sekolah yang masih sangat muda, hanya terpaut setahun dan 2 tahun umurnya dari saya sendiri, dan beliau adalah seorang kepala sekolah di salah satu sekolah swasta, di mana penunjukan beliau menjadi seorang kepala sekolah melalui penunjukan oleh yayasan. Sedangkan yang ketiga adalah seorang kepala sekolah yang berasal dari guru senior, namun baru beberapa tahun terakhir menjadi seorang kepala sekolah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, hasil analisa saya terkait ketiga orang pimpinan ataupun kepala sekolah yang telah saya wawancarai. Yang pertama adalah terkait bagaimana cara mereka mengidentifikasi antara permasalahan itu terkait dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, rata-rata ketiga orang kepala sekolah yang saya wawancarai ternyata masih asing ataupun baru mendengar terkait istilah dilema etika dan bujukan moral. Namun mereka sejatinya dalam keseharian mereka sangat sering berjumpa dengan tipikal masalah, baik itu masalah yang terkait dengan dilema etika maupun masalah yang terkait dengan bujukan moral. Sehingga pada kegiatan wawancara kemarin kami banyak bertukar ide dan bertukar pikiran tentang apa saja yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, tentang apa perbedaan dilema etika dan apa saja contoh-contoh permasalahan yang masuk ke dalam dilema etika. Saya juga bercerita dan menyampaikan tentang apa itu permasalahan yang terkait dengan bujukan moral dan apa saja contoh-contoh permasalahan yang masuk ke dalam bujukan moral. Dan saat mereka akan melakukan identifikasi masalah, mereka ketiganya memiliki kesamaan bahwa mereka terlebih dahulu harus mengidentifikasi fakta-fakta apa saja, informasi apa saja terkait permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sehingga dari fakta dan informasi itu akan mempermudah mereka untuk menentukan langkah selanjutnya dalam pengambilan keputusan mereka. Nah, kebanyakan dari mereka mengumpulkan fakta-fakta itu dan memanfaatkan fakta-fakta yang mereka dapatkan untuk mengambil keputusan yang paling tepat dan paling bijak. Selanjutnya, hasil analisa saya terhadap langkah-langkah yang biasanya diambil oleh para pimpinan. Sejatinya para pimpinan ini banyak mengikuti intuisi mereka dalam melakukan pengambilan keputusan. Dan ternyata dari 3 prinsip pengambilan keputusan, kebanyakan dan sebagian besar pimpinan yang saya wawancarai memegang prinsip berdasarkan peraturan. Jadi, saat mereka akan melakukan atau menentukan sebuah keputusan, mereka selalu berlandaskan pada aturan ataupun regulasi yang berlaku, sehingga keputusan dan solusi yang mereka ambil dapat dipertanggungjawabkan dan jelas dasarnya. Selanjutnya, untuk hal yang efektif dalam pengambilan keputusan, ketiga kepala sekolah yang saya wawancarai, ketiganya memiliki kesamaan, di mana saat melakukan pengambilan keputusan, hal yang paling efektif yakni tidak menunda-nunda pengambilan keputusan. Jadi, saat muncul sebuah masalah, maka sebagai seorang pemimpin kita harus segera mengantisipasi, entah itu menjadwalkan untuk kapan keputusan atau masalah ini akan dibahas, atau keputusan ini harus diselesaikan atau harus diambil keputusannya saat ini juga. Nah, terkait dari hal tersebut, maka tata kala ataupun waktu para pimpinan ini mengambil keputusan pun ketiganya sama, di mana keputusan itu mereka bagi dua. Ada yang harus mereka ambil saat itu juga, dan ada keputusan itu yang harus mereka diskusikan terlebih dahulu bersama rekan sejawat atau bersama wakil-wakil kepala sekolah
atau mungkin keputusan itu atau permasalahan itu didiskusikan terlebih dahulu oleh tokoh panutan, bersama tokoh masyarakat, bersama MKKS, sehingga didapatkan keputusan yang bijak dan tepat. Nah, selanjutnya terkait panutan atau tokoh idola, kebanyakan dari kepala sekolah yang saya wawancarai memiliki teman cerita ataupun panutan dalam pengambilan keputusan. Jadi mereka tidak sendiri dalam melakukan pengambilan keputusan. Ada kepala sekolah yang memiliki rekan seorang kepala sekolah senior, sehingga saat dia menemukan kebuntuan atau menemukan kebingungan, dia melakukan diskusi dan musyawarah kepada kepala sekolah tersebut. Ada juga kepala sekolah yang memiliki rekan ataupun teman sejawat, sehingga saat menemukan kebingungan ataupun kebuntuan, maka beliau berdiskusi dan bermusyawarah bersama rekan-rekannya tersebut. Nah, analisa terakhir saya terkait pembelajaran apa yang mereka dapatkan selama melakukan pengambilan keputusan di instansinya masing-masing. Kebanyakan dari mereka menjawab bahwa saat mereka melakukan pengambilan keputusan, mereka harus mempertimbangkan berbagai aspek untuk menjaga agar keputusan yang mereka lakukan tidak salah langkah dan tidak membawa dampak buruk setelahnya. Selain itu, mereka juga senantiasa melakukan peninjauan ulang atau melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan yang sudah mereka ambil. Dalam hal ini saya berkesimpulan bahwa masing-masing pimpinan ini selalu melakukan refleksi terhadap keputusan ataupun solusi yang mereka terapkan di instansinya masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan refleksi terkait wawancara yang telah saya lakukan, di mana dari hasil teori yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak, di mana para kepala sekolah yang saya wawancara ini memiliki prinsip pengambilan keputusan berlandaskan aturan. Selanjutnya, paradigma yang sering ditemukan oleh kepala sekolah ini lebih seringnya kepada paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah, selanjutnya terkait 9 langkah pengujian, kebanyakan dari kepala sekolah yang saya temui mungkin secara tidak langsung sudah melakukan pengujian ataupun tahapan-tahapan dalam menguji permasalahan, namun belum tersusun rapi seperti yang kami pelajari pada pendidikan guru penggerak. Hal ini termasuk salah satu hal yang wajar, karena saya sempat membaca di LMS bahwa 9 langkah ini tidak perlu kita lakukan secara berurutan, tapi kita perlu memastikan mana permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika dan mana permasalahan yang berhubungan dengan rujukan moral. Selanjutnya, terkait wawancara saya terhadap ketiga orang pimpinan ini terdapat persamaan, yakni yang pertama, mereka selalu mengumpulkan fakta atau informasi yang lengkap terlebih dahulu sebelum mereka melakukan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, mereka selalu senantiasa berlandaskan atau berdasarkan aturan yang berlaku saat akan mengambil keputusan. Dan yang ketiga, mereka memiliki tata kala dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, ada keputusan yang harus diambil langsung, ada keputusan yang mereka diskusikan bersama wakil kepalanya, dan ada keputusan yang mungkin harus didiskusikan bersama seluruh warga sekolah. Sehingga ketiga persamaan inilah yang saya temukan saat wawancara. Sedangkan perbedaan yang muncul ada pada kepala sekolah yang masih muda, di mana saat melakukan pengambilan keputusan, kepala sekolah ini menyampaikan sering sekali mendapat ketidakpercayaan ataupun sering mendapatkan penolakan dari rekan-rekan sejawatnya karena umurnya yang masih muda, serta situasinya di mana sebagai seorang kepala sekolah beliau belum mengikuti diklat ataupun belum mendapatkan bekal apapun, sehingga teman-temannya memiliki rasa kurang percaya kepada pimpinan yang ada. Namun, kepala sekolah itu membuktikan berdasarkan waktu dia bisa melakukan dan mengambil keputusan yang tepat bagi sekolahnya. Nah, rencana yang akan diambil oleh ketiga kepala sekolah ini ke depannya terkait hasil diskusi kami, mereka akan coba menerapkan 9 langkah pengujian apakah permasalahan yang mereka hadapi itu adalah permasalahan terkait dengan dilema etika ataupun permasalahan yang mereka hadapi adalah permasalahan yang terkait dengan bujukan moral. Saya bersama ketiga kepala sekolah ini banyak berdiskusi setelah wawancara terkait ilmu-ilmu apa saja serta informasi-informasi baru apa saja yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak.
dan mereka pun berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan menjalin komunikasi agar kelak ke depannya pengambilan keputusan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan jalurnya dan sudah mengambil keputusan yang tepat dan bijak. Dan untuk mengukur efektivitas keputusan mereka, mereka selalu melakukan refleksi. Memang mereka saat wawancara tidak menyebutkan langsung kata-kata refleksi, namun mereka menggunakan kata-kata peninjauan ulang atau peninjauan kembali terhadap dampak dari keputusan yang mereka ambil. Apabila dampaknya malah membawa dampak yang tidak baik, maka mereka siap untuk melakukan peninjauan kembali atau berdiskusi ulang terkait keputusan yang telah mereka ambil. Sedangkan saya sendiri, saya akan mengambil keputusan baik itu terkait dilema etika maupun bujukan moral di lingkungan saya dan terhadap murid-murid saya tetap berlandaskan pada 3 hal. Yang pertama, keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, keputusan saya itu berpihak pada murid. Dan yang ketiga, keputusan saya itu berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal. Begitu juga saya dan rekan-rekan kolega saya akan membagikan dan menyebarkan praktik baik ini sehingga teman-teman saya pun memiliki landasan yang sama dalam melakukan pengambilan keputusan, baik itu kepada murid maupun kepada rekan-rekan sekoleganya. Semua ini akan saya terapkan pada saat nanti saya masuk sekolah setelah Idul Fitri. Saya akan membagikan dan akan menyebarkan informasi ini kepada rekan-rekan kolega saya. Dan saya akan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan 9 tahap pengujian keputusan yang setelah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak. Dan terakhir, semoga video yang saya susun ini dapat memberikan inspirasi dan dapat membuka insight baru bagi rekan-rekan guru hebat di luar sana, di mana saat melakukan pengambilan keputusan, kita pasti akan menemukan beberapa paradigma di mana terjadi pertentangan antara nilai-nilai kebajikan yang selama ini kita pegang, ataupun aturan-aturan yang selama ini kita patuhi dan kita laksanakan. Dan selain itu, kita juga harus memiliki landasan berpikir dalam melakukan pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang kita ambil benar-benar sudah kita pertimbangkan sebaik mungkin. Dan terakhir, jangan lupa lakukan pengujian terhadap keputusan ataupun permasalahan yang sedang kita hadapi, sehingga kita tidak salah melakukan perbedaan antara problem yang menyangkut dilema etika dan problem yang menyangkut bujukan moral. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Salam calon guru penggerak, salam dan bahagia. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kekhilafan dalam video ini. Saya Muhammad Habibullah pamit undur diri.